Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Safira, mahasiswi Kebidanan Universitas Imelda Medan, akan memberikan tindakan 60 langkah asuhan persalinan normal. Peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong asuhan persalinan normal diantaranya sebagai berikut. Handskun steril, kacamata, celemek, headcup, masker, sepatu boots, partu set, hecting set, kapas air DTT, kasa steril, penghisap lendir delay, obat oksitosin, spuit, umbilical cord clamp, duk atau alas bokong, handuk dan kain pembungkus bayi, larutan klorin 0,5%, air DTT, tempat sampah medis, tempat sampah non-medis, dan tempat pakaian kotor, kain bersih segitiga, pembalut, pakaian ibu dan pakaian bayi, piring plasenta, bengkok, tensimeter dan stetoskop, Doppler, dan delay. Pagi Bu, saya Bidan Meli akan menolong persalinan Ibu. Gimana Bu? Apakah Ibu ada rasa ingin mengejan Bu? Iya Bu, aduh mulus banget Bu. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial, mematahkan ampul oksitosin, memasukkan spuit 3 cc ke dalam bak instrumen, menggunakan alat pelindung diri lengkap, mencuci tangan 6 langkah menurut WHO, kemudian keringkan tangan menggunakan handuk pribadi yang bersih dan kering. Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Memasukkan oksitosin ke dalam spuit. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan telah lengkap. Dekontaminasi sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dan rendam dalam keadaan terbalik selama 10 menit. Kemudian cuci tangan setelah sarung tangan dilepas. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda untuk memastikan DJJ dalam batas normal.
yaitu 120-160 kali per menit. Pembukaannya sudah lengkap ya Ibu. Keadaan Ibu dan janin juga bagus, baik. Kita atur posisi nyamannya ya Ibu. Iya Bu. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala secara biparetal. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Lakukan penilaian selintas. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan vernix. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir dan bukan kehamilan gemeli. Bu, kita suntik oksitosin ya untuk pengeluaran plasenta. Suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskular di sepertiga lateral paha. Kemudian, setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit antara ibu dan bayi. Kemudian, pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan yang lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsal-kranial secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversi uteri. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar. Evaluasi kemungkinan perdarahan dan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 atau menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Periksa kedua sisi plasenta, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan. Pak, begini ya Pak, masase fundus agar kontraksinya baik. Gini Pak.
Periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu dalam keadaan baik. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan salep mata profilaksis. Kemudian, lakukan pemeriksaan fisik lanjutan pada bayi baru lahir. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Kemudian, lengkapi dokumentasi berupa pantograf baik halaman depan maupun belakang.